Sobat Sinergi, kembali lagi di acara podcast Sinergi, sharing inspirasi dan energi bisnis IKM. Persembahan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti episode Sinergi yang lain, kita akan menceritakan atau mendengar nih cerita inspiratif dari pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah. Nah, kita nih hari ini kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Demak. Ini ada Ibu Sofi ya Bu ya. Halo Ibu, apa kabar? Nah, beliau ini adalah pengusaha telur asin gitu ya Bu ya. Nah, seperti apa kiprah bisnisnya dari Ibu Sofi, kita dengar ceritanya sama-sama ya. Halo Ibu, ya mungkin sebelum kita memulai bisa perkenalan diri terlebih dahulu Bu, silahkan. Halo teman-teman semuanya yang sedang nonton konten ini, semoga sehat selalu semua ya, dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, bisa dipanggil Sofi. Untuk produk saya ini saya sebut gini ya. Keunggulannya itu kalau dari segi legalitasnya sudah komplit semua, mulai dari izin usaha, NIB itu, terus sama ada PIRT-nya juga, yang tidak kalah pentingnya juga sudah mempunyai sertifikasi halal. Jadi dijamin keamanan produk ini sangat aman sekali. Terus kelebihannya juga di Sofa Telur Asin ini hasil ternak sendiri dari pekarangan saya. Luar biasa. Terus juga telurnya ini glowing. Nah, nggak hanya orangnya saja, orangnya sih biasa aja, tapi ini telurnya glowing banget ini. Bisa aja Ibu. Rasanya juga pas untuk di lidah. Tidak usah khawatir untuk bagi yang punya riwayat hipertensi kayak gitu ya, itu aman karena ini tidak sampai asin banget. Jadi modelnya itu mangsir tapi asinnya pas. Ini saya terusin dulu. Boleh silahkan. Oke. Nah ini Sobat Sinergi nih, dari ada produk sofa telur asin ya Bu ya. Nah ini awal mula dulu membangun usaha telur asin, ada ceritanya nggak sih Bu, kenapa dari banyak usaha gitu memilih telur asin gitu? Iya Kakak, ada ceritanya. Ceritanya itu dulu tuh seperti ini. Awalnya itu saya kan memang punya lahan kosong gitu loh. Jadi punya lahan kosong, saya itu bingung mau apa. Kayak usaha kita itu juga selalu ikut desa, pemerintah desa. Ya kebetulan juga saya juga ngajar gitu. Terus saya bisa mencurahkan hobi saya, karena hobi saya itu wirausaha aslinya, tidak di pendidikan seperti itu. Saya punya model gitu, model 5 juta awalnya. Yang awalnya 5 juta, model itu saya pergunakan karena saya mempunyai lahan kosong. Jadi saya pemanfaatan pekarangan. Lebih tepatnya saya memanfaatkan pemanfaatan pekarangan. Saya itu ternak bebek. Nah, ternak bebeknya bukan ternak bebek telur, tapi bebek yang pembesaran saja, karena memang modelnya terbatas gitu ya Kak. Berarti awalnya yang untuk dikonsumsi gitu ya Bu ya? Yang bebek dipotong itu Kak. Terus kok saya pikir-pikir itu kurang prospek. Terus saya juga itu tidak hanya belajar di YouTube saja, tapi saya belajarnya itu malah di peternak langsung. Jadi saya berkolaborasi dengan para peternak gitu Kak. Saya ke kandang-kandang gitu. Nah, jadi belajarnya secara otodidak langsung. Nggak sampai yang referensi buku. Jadi referensi saya itu langsung peternak langsung Kak. Jadi saya belajar di sana, terus kemudian saya tercetus tidak ternak bebek potong lagi. Terus saya tergiur dengan bebek petelur. Akhirnya kan di regulasinya itu kan saya tetap itu penambahan modal juga ada, karena dari tadi penghasilan yang bebek potong tadi. Setelah itu saya berusaha untuk cetus lagi, dibedah lagi, akhirnya saya ternak bebek bebek petelur. Nah, ternak bebek petelur, saya itu awalnya supplier telur bebek ke penjual martabak Kak. Awalnya seperti itu. Awalnya juga memang tidak bikin terpikir untuk bikin telur asin. Nggak terpikir telur asin kayak gitu. Nah, terus setelah saya kan memang tadi supplier itu penjual martabak. Yang awalnya itu martabak itu kan telurnya itu memang tidak sama Kak. Karena ukuran telur itu diameternya tidak sama. Gitu. Karena kan dia kan bukan cetakan. Berarti kalau martabak itu ada standarnya gitu ya? Jadi kan kalau telur bebek itu kan tidak bisa kita cetak toh Kak. Kalau nastar itu kan bisa kita cetak. Kowe Bu. Bisa aja Bu. Terus akhirnya kita bingung. Saya sendiri itu bingung. Wah,
ini gimana? Saya kan dikomplain itu penjual martabak gitulah. Ini telurnya kok nggak sama yang besar-besar semua tuh Bu gitu. Terus akhirnya saya berpikir gimana ya, jadi saya dikasih PR telur itu. Dikasih PR telur, bukan saya ngasih PR telur, saya dikasih PR telur. Gimana ya supaya telur itu bisa laku semua, tidak hanya yang besar gitu. Terus akhirnya yang kecil itu saya manfaatkan buat itu tadi telur asin. Jadi saya buat telur asin tidak hanya belajar dari YouTube kayak gitu, juga saya punya teman dari Brebes juga gitu. Saya referensi ke sana juga, ketemu gitu toh, kita ketemu gitu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar telur asin. Juga di daerah saya kan juga ada yang bikin telur asin gitu. Saya berkolaborasi. Di situ saya belajar terus. Terus di saat saya ikut itu tuh pelatihan kayak gitu, saya ikuti terus supaya saya bisa berkembang lah seperti itu. Akhirnya saya bikin telur asin. Telur asin gitu ya, luar biasa. Berarti sebenarnya dari permasalahan telur yang nggak terjual itu ya Bu ya, akhirnya tercetuslah telur asin gitu ya. Pemanfaatan. Ini pemasarannya udah sampai mana aja sih Bu? Kalau dari segi pemasarannya sudah di lewat WA kayak gitu tuh, online WA. Terus ada juga di TikTok, TikToknya juga ada TikToknya. Terus Shopee ada. Oh gitu. Di Shopee-nya juga ada. Shopee-nya UMKM Gajah @official gitu. Nanti kita tampilin di layar ya Bu ya, buat sobat sinergi yang mau belanja, mau beli telur, mau nyobain gitu ya Bu ya, telur juga asin, lewat gitu. Google. Google juga bisa. Nah, atau langsung datang ke rumah ya Bu ya, bisa ya Bu ya? Oh iya bisa, karena kan sudah ada Google. Ya. Google-nya di alamat di Google-nya kan juga sudah ada, jadi bisa langsung ke sana kayak gitu. Nah, sobat sinergi, ternyata kita jadi tahu ya kalau membangun usaha itu tentunya kita harus rajin belajar gitu ya Bu ya. Pokoknya gini Kak, kita harus stay, sudah bisa, saya sudah belajar, saya sudah bisa, jangan. Jadi kita harus selalu belajar, kapanpun, dimanapun, selalu mengembangkan diri. Pokoknya walaupun kita sudah bisa, jangan merasa sudah bisa, selalu belajar. Ya, betul sekali. Jadi jangan merasa puas ya Bu ya, jangan merasa terus puas, melakukan inovasi. Terus berinovasi, terus kita gali potensi kita kembangkan terus, kapanpun itu selalu kita semangat seperti itu terus nih. Nah, ngomongin soal perkembangan Bu, ada nggak nih rencana ke depan nih perkembangan bisnisnya Ibu nanti seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan Bu? Iya, rencana saya perkembangannya itu bikin juga nanti, kadang kan ada telur asin yang agak retak gitu ya, mau dibuat gitu, nanti mau bikin botok telur asin yang rasanya itu kayak rempah, bener-bener masakan dapur gitu loh, bener-bener masakan yang khas Jawa banget gitu loh, Jawa Tengah gitu loh. Saya mau bikin kayak gitu gitu. Ini menarik ini Bu, ditunggu ya Bu ya produk terbarunya ya Bu. Iya, dan itu kan kita kalau bikin botok telur asin itu kan memang pakai bungkus daun gitu ya, yang benar-benar alami. Jadi kita nggak hanya produk-produk yang kayak biasa-biasa luaran gitu, kita gali produk kita gitu secara dikupas tuntas gitu loh. Luar biasa. Dan juga dari sistem pelayanannya nanti saya pengen bisa kemana-mana, karena 8 kali 24 jam saya. 8 kali 24 jam, luar biasa. Untuk pelayanannya, untuk semuanya. Saking ininya ya Bu ya, kontribusi untuk customer gitu ya, tambah hari. Jadi 8 hari dalam 1 minggu. Kalau gitu. perlu kita antar sampai depan rumah gitu. Itu pelayanan, itu pelayanan pokoknya. Saya itu pengen menggali yang di pelayanannya itu juga. Luar biasa. Nah, ini Bu, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara gitu ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan pesannya buat sobat sinergi ini yang mungkin juga ingin membangun usaha gitu ya Bu ya. Silahkan Bu. Ya, bagi teman-teman semua, kita dalam berusaha itu jangan patah semangat, karena usaha itu judulnya aja sudah usaha. Jadi namanya usaha itu kita harus capek itu, kita harus berani capek itu soro, bahasa Jawanya soro gitu ya, harus berani soro gitu. Terus yang paling penting kita harus selalu belajar dan belajar terus. Walaupun kita sudah pernah mempunyai ilmu di bidang ini, kita kembangkan. Yang paling penting itu kita sebagai pelaku usaha itu harus kolaborasi, itu penting. Karena sukses itu tidak bisa sendiri, karena sukses itu yang paling penting bersama. Oke, teman-teman. Luar biasa ini pesannya Bu, bahwa kalau kita sebagai IKM itu harus berkolaborasi, kemudian mengembangkan diri melalui belajar itu. Iya, terus belajar. Siap. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan ya Bu ya. Terima kasih juga buat Sobat Sinergi yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng YouTube Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.